Selamat selamat sore, karena sekarang pukul 5.30 waktu Hong Kong. Saya akan sharing bagaimana tujuan dan harapan Tuhan Yesus atas setiap pribadi kita, khususnya di Doulos 14, dari awal sampai sekarang, bahkan ke depan nanti. Mungkin ada yang belum tahu ataupun sudah tahu, tapi kalau kita tidak diberitahukan secara Roh Kudus atas pribadi kita hari demi hari, kita tidak akan ngeh gitu. Jadi mari kita akan merenungkan lagi bagaimana Roh Kudus menggerakkan hati Hakim Hin melalui Hakim Hin di dalam Doulos 14. Karena yang saya pegang adalah 2. Ini dimana kita diingetin untuk nulis sesuatu untuk Tuhan, karena Hakim Hin adalah tukang pos yang Tuhan mau untuk mengingatkan kita apa yang mau kita tulis, keinginan kita di dalam Tuhan untuk masa depan kita pribadi dengan Tuhan. Masing-masing mempunyai keinginan tersendiri dan harapan tersendiri di dalam Tuhan. Apa yang saya tulis, saya pun tidak berusaha untuk apa yang saya inginkan. Saya ingat bahwa saya meminta Roh Kudus untuk gerakan hati saya, dan apa yang perlu saya tulis di sini untuk dibawa ke hadapan Engkau. Cukup simpel. Saya tidak mencari atau membeli envelope yang dari luar. Saya mencari apa yang saya punya, dan saya pakai envelope ini dan juga kertas yang saya punya. Saya tidak membeli, tapi apa yang ada pada saya memakai satu kertas ini dengan apa yang Tuhan Roh Kudus tulis, menggerakkan saya untuk tulis. Cukup simpel dan seperti yang terlihat tidak banyak, tapi ini cukup menggetarkan bahwa Tuhan tidak hanya berhenti di dalam sini saja. Saya ingat ini dulu disampaikan dan Desember tahun 2019, itu akhir menjelang kita menginjak tahun 2020. Sepertinya Tuhan sudah ingatkan, karena kedegilan kita tidak tahu atau karena memang belum waktunya. Tapi sekarang waktunya sudah tepat, bahwa Tuhan benar-benar memenuhi setiap apa yang tertulis di sini, menyatu di dalam panggilan Merry Christmas, kart Natal di tahun 2019, Desember 19 tahun 2019. Masing-masing mendapat bagiannya tidak sama, karena seperti tubuh Kristus, seperti di dalam tubuh masing-masing berbeda. Tapi seperti yang tertulis dalam firman Tuhan juga. Jadi bukan apa yang harapan Tuhan menjadi harapan kita itu suatu yang ajaib. Itulah keajaiban Tuhan, membuat saya terkagum-kagum bahwa firman-Nya iya dan amin. Janji Tuhan iya dan amin, tapi bukan janji kita, tapi janjinya Tuhan atas kita loh ya. Nah, kita akan lihat di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancangan Tuhan, itu kata kunya besar itu Tuhan, bukanlah rancanganmu kita, bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita,
dan jalan Tuhan dari rancangan kita. Mari, biarlah rencana dan rancangan Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita, sekalipun bergulat dengan tubuh daging kita. Tapi satu hal, kita harus belajar lagi untuk berjalan di tujuan dan harapan Tuhan atas pribadi kita. Dan Tuhan tidak hanya memandang kita loh ya, karena firman-Nya, satu keluarga diselamatkan, seisi rumah ikut terselamatkan. Jadi secara pribadi saya, Tuhan selamatkan saya, bukan Tuhan hanya melihat saya, tapi ternyata Tuhan juga berperkara di dalam seisi rumah saya. Di kampung, baik mama, bapak, adik-adik, bahkan tetangga, dan orang-orang yang mungkin bukan tetangga tapi jauh, tapi mendengar firman itu, maka dia datang dan mengecapnya. Dan yang membuat lagi tersentuh adalah bagaimana firman Tuhan di hari-hari ini yang disampaikan oleh Hakim Hin melalui Roh Kudus di dalam Hakim Hin, itu di dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi satu hal, bukan atas kuat gagah kita, tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan Tuhan bukakan lagi, wahai Tuhan, kenapa Engkau enggan di dalam tubuh kita, tubuh yang lemah, tubuh yang berdosa, tubuh yang kotor. Why? Karena kita mau dibentuk. Tuhan melihat hati kita untuk dibentuk. Dan darah tubuh kita yang berkuasa, darah dan tubuh Yesuslah yang berkuasa di dalam tubuh kita. Bukan kita, tapi darah Yesus dan tubuh Yesus. Yang tertulis, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa darah Yesus ya, bukan kita. Dan tubuh Yesus yang di dalam kita, maka itulah kuasanya. Aku cukup terkagum, kenapa Tuhan gitu. Engkau enggan, Engkau berperkara atas hidupku. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih deep lagi, lebih dalam lagi, di dalam Efesus 3 ayat 20. Now to him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. So the power of he is within us, who is believe that the power of Christ within us. If it's yes, you believe, then it is so. Because buah itu terkecap. Buah itu sehat, buah itu manis, buah itu dinikmatin. Jadi firman Tuhan ada dari buah-buah. Ada tertulis di dalam firman Tuhan, dari buahnya lah kita akan dikenal. Dari buahnya lah firman-firman Tuhan sendiri akan terkenal. Melalui buah. Satu hal, buah itu baik, buah itu manis, buah itu sehat. Satu hal ada lagi, mari tetap dekat dengan Tuhan semasa-masa lebih lagi di masa-masa ini, hari-hari ini, untuk kita boleh menginjak di tahun yang kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang bekerja di dalam kita, bukan kita. Kita tidak bisa apapun. Aku pun tidak bisa apapun, tapi oleh kuasa darah Yesus dan apa yang memikat di dalam kita adalah Tuhan sendiri. Jadi ini fulfill apa yang tertulis di sini, menyangkut di dalam sini panggilan kita masing-masing pribadi. Kalau kita nggak ingat, kita minta Roh Kudus untuk mengingatkan, karena dia penasihat yang ajaib.
Dan mari coba kita throwback, kita renungkan apa yang tertulis di dalam envelope envelope itu apa ya? Envelope, amplop dan kertas yang sudah ditulis. Kita boleh merenungkan lagi dan kita sambungkan, menyatukan di dalam ini. Panggilan kita di dalam sini. Jadi yang memampukan bukan kita, tapi Roh Tuhan. Asal kita berserah penuh, kita mau dididik hari demi hari di dalam Roh Kudus. Tidak enak, tapi berusaha. Bukan kita, tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk memenuhi di setiap firman Tuhan dan memenuhi setiap panggilan kita pribadi. Saya tidak ada yang lupa. Satu hal, pelupa itu apa ya? Pelupa itu bukan satu alasan, karena itu daging lemah, makanya nggak heran itu pelupa. Satu hal, kalau kita minta Roh Kudus ingetin, tidak ada yang lupa, karena kuasa di dalam Roh Kudus yang mengingatkan. Jadi ini bukan hanya kad Natal, tapi ini adalah panggilan kita di dalam Tuhan, tertera di dalam sini yang tertulis dengan pribadi masing-masing 5 talenta. Dan 5 talenta itu pun masing-masing gunakan pribadi demi pribadi pun berbeda. Saya tidak mau tanya mau gunakan apa, itu pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Tapi kita bisa merenungkan dan kita bisa menyatukan dari apa yang kita tulis dan apa yang kita dapat. Sepertinya begitu dulu. Dan mari kita lebih erat lagi dengan Tuhan. Semakin banyak perkara yang sepertinya membuat geleng-geleng. Satu hal, kita akan diperteguhkan di dalam Roh Kudus untuk tetap berdiri teguh. Itu pun bukan hasil kerja keras kita, tapi Roh Tuhan yang memampukan kita melangkah hari demi hari sampai tiba saatnya. Itu bukan suatu itu bukan suatu kebetulan, tapi suatu harapan, suatu tujuan Tuhan atas kita pribadi dengan Tuhan. Tujuan harapan kita dengan Tuhan dan juga seisi rumah kita. Tetap semangat, cari Tuhan selagi dia dapat ditemui. Sepertinya itu dulu. Terima kasih. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai setiap pendengar di dalam Yesus Kristus oleh Roh-Nya yang hidup di dalam kita. Terima kasih. Haleluya. Amin.